Singini Riau akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Fauzia Rifa, Parulian Simajuntak, dan Mistari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam Bu Ezi. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Ezi. Oke, saya juga alhamdulillah sehat Pak Mis. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Iya. Oke, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Mistari, kompetensi apa yang akan Pak Mistari kembangkan pada coaching kali ini? Iya, Bu Ezi. Baik, potensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ketiga-tiganya akan Pak Mistari kembangkan nih ya? Iya, insya Allah. Oke, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang paling ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada supervisi kali ini? Iya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Iya. Mungkin dengan memberikan pertanyaan aktif, maka keluarlah nanti mungkin pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, Oke. betul sekali, Kemudian Bu Ezi. ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nantinya coach saya ini menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Oke. Iya. Nah mungkin ini dulu ya Pak Amisaria. Iya, Bu Ezi. Nanti silakan lakukan prakteknya dengan coach Bapak. Mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Iya. Oke. Terima kasih, Oke, Bu Ezi. ya, Pak. Sukses selalu. Yan. Selamat siang Pak Mistari. Iya, apa kabarnya Pak Yan? Aduh, luar biasa. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yan. Ya. Saya dengar Pak Yan mempunyai masalah ini dan mau bercerita dengan saya. Kira-kira ada masalah apa nih yang mau disampaikan Pak Yan? Oke, begini Pak, ada masalah yang saya ingin sampaikan ke Bapak ataupun saya ceritakan. Masalah nilai KKM siswa saya pada pelajaran IPS itu rendah Pak. Oh, begitu ya Pak Yan ya. Iya. Sebetulnya saya nggak punya waktu nih Pak Yan. Tapi kalau 15 menit dan sampai 20 menit saya punya lah ya kan. Iya. Kira-kira nih apa nih yang mau Bapak sampaikan? Yang mau saya sampaikan ke Pak begini, setiap kali saya melakukan Pak ujian ataupun ya asesmen, nilai-nilai KKM siswa saya itu Pak untuk mata pelajaran itu Pak rendah sekali. Bahkan yang sampai tuntas itu hanya 50-60% saja Pak per kelas ataupun secara klasikalnya saja Pak. Begitu Pak. Oh begitu ya Pak Yan ya. Berarti inti dari permasalahan dari Pak Yan tadi adalah hasil dari penilaian hasil belajar dari siswa-siswa Pak Yan itu di bawah KKM ya. Iya, Pak. Di bawah KKM. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak Yan dapatkan gitu? Oke. Nah, dari percakapan ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi
nilai dari siswa saya itu nantinya Pak bisa meningkat jauh sebelumnya Pak, begitu Pak. Oh, jadi Pak Ayan ini menginginkan adanya perubahan gitu ya, Iya, perubahan nilai ya, Iya. adanya peningkatan juga tentunya ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak harapkan itu Pak? Oke, perubahan yang ingin saya harapkan itu yang pertama adalah siswa saya itu lebih aktif belajarnya. Kemudian yang kedua, makin meningkat nilai motivasi belajar mereka, dan tentu kalau motivasi belajar mereka sudah meningkat, maka muaranya adalah hasil belajar yang meningkat pula Bapak. Jadi saya berharap nanti nilai hasil belajar mereka itu Pak tuntas semua. Karena KKM kami itu Pak 70, jadi saya berharap nanti 100% mereka itu tuntas Pak, begitu. Oh gitu. Jadi Pak Ian, berdasarkan data dari Bapak itu kira-kira nih hasil nilai Bapak itu kalau dikalkulasikan nilai Bapak sekarang ini berada di level berapa nih Pak Ian? Sebagaimana tadi saya sebutkan Pak, bahwa hasil belajar siswa saya itu yang tuntas itu hanya 60% Pak, berarti nilainya masih 6 Bapak. Nah, jadi saya berharap nilai nanti itu bisa tuntas KKM, kalau bisa nilainya 9 semua begitu. Kalau bisa sempurna, ya saya berusaha Pak untuk sempurna nilai mereka begitu. Berarti Pak Ian ingin meningkatkan menjadi keberapa nih nanti biar lebih jelasnya? 70 ke atas Pak semuanya. 70 ke atas gitu Iya. ya. Oke Pak Ian. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai nilai KKM yang Bapak inginkan? Nah, seperti yang saya sudah pikirkan Pak, saya akan merencanakan model pembelajaran yang aktif dan dibantu dengan media-media yang sekarang ini Pak sedang bertebaran di media-media, bahwa ada YouTube juga sebagai kontennya, kemudian ada quizzes sebagai penilaian dan mampu meningkatkan keaktifan mereka di kelas Pak, begitu. Bagus sekali ide-idenya Pak Ian ya. Ada banyak strategi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai target yang nilai 7 tadi. Kira-kira nih dari beberapa target yang Bapak sampaikan tadi, mana nih kira-kira yang lebih nyaman yang bisa Bapak realisasikan untuk anak-anak Bapak itu? Oke, yang lebih saya relasikan yaitu adalah dengan menggunakan quizzes nantinya Bapak ya. Dengan melalui quizzes, anak-anak akan lebih interaktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan quizzes ini juga nanti akan dibantu lagi Pak dengan aplikasi Word. Itu untuk membantu siswa kita yang memiliki keterbatasan minat gitu Pak, minat ataupun gaya belajar yang berbeda seperti kinestetik Pak. Baik Pak Ian, kira-kira dari usaha yang Bapak lakukan untuk mencapai target, ya, kira-kira Bapak itu memerlukan bantuan siapa? Nah, untuk mencapai target tersebut tentu sedikit saya dibantu oleh rekan sejawat saya Pak, kawan-kawan di sekolah. Iya, kita memang harus melibatkan teman sejawat ya Pak Ian Betul, ya. Pak. Iya. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Ian setelah melakukan pembicaraan ini? Nah, setelah berdiskusi dengan Bapak, Ya. perasaan saya hari ini lega Bapak. Nah, lega karena yang saya pikirkan ini Pak, itu udah sampai saya tidak tidur. Karena apa Pak? Karena itu tadi hasil belajar itu salah satu poin yang sangat penting sekali didapatkan anak itu supaya dikatakan tuntas dalam proses pembelajaran. Jadi hari ini saya sudah lega Bapak bisa berdiskusi dengan Bapak. Iya. Oke Pak Ian, saya tunggu nih kabar dari Pak Ian ya. Kira-kira berapa waktu Pak Ian membutuhkan ini? Saya butuh 1 minggu Bapak untuk menerapkan dan merealisasikannya Bapak. Iya, saya tunggu kabar baiknya ya Pak Ian ya. Ya. Mudah-mudahan nilai KKM anak-anak Bapak ini bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan. Iya Pak. Oke. Terima kasih Bapak Terima untuk kasih. kesempatannya karena Iya, Bapak telah meluangkan sama-sama. waktu untuk saya berdiskusi sehingga apa yang di pikiran saya hari ini sudah selesai, sudah plong begitu Bapak. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Juga terima kasih Pak Ian atas kepercayaan ini sudah bercerita kepada saya ya Pak Ian ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam Bu Ezi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat.
Desi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke, tadi Pak Mi sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Ian ya. Iya. Oke, nah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Iya, saya tadi sudah melakukan coaching bersama rekan saya Pak Ian, dan dalam coaching itu saya sudah menerapkan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Alur Tirta tadi terlihat mengalir, sehingga coach dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi sendiri. Oke Pak Mistari. Iya. Kalau saya amati nih, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bapak Mistari dengan Pak Parulian itu sudah berjalan dengan sangat bagus, sudah sesuai dengan Alur Tirta, yaitu tadi ada tujuannya jelas, identifikasi masalah jelas, rencananya juga, dan tanggung jawabnya. Dan juga Pak Mis sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ian, sehingga Pak Ian tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari. Sekarang pertanyaan terakhir nih Pak Mistari. Iya, boleh sih. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah proses tirtanya. Saya ingin nantinya melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Pak Mistari. Iya. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana nanti ya Pak Mis ya. Iya, Kedepannya kita dapat melakukan lebih baik lagi, Iya, baik benar sekali. coaching ataupun sebagai observernya. Iya, iya. Oke, betul. bermanfaat ya hendaknya ya Pak Mis ya. Iya. Oke, assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching, coach, coaching, dan observer kami saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.